kita sudah kedatangan tamu ini dengan Bro RB Channel, salah satu penonton setia dari Geraha Mualaf. Selamat sore Bro RB Channel. Oke, selamat sore Bro. Oke, kalau begitu silakan utarakan keseluruhannya selama 2 menit. Jadi gini, Geraha Mualaf ini harus gentle juga, jangan dibatasi. Artinya berikan waktu yang leluasa untuk orang Kristen memberikan jawaban gitu. Betul, begini Bro Erben Channel. Kita soalnya yang bertanya ini nggak akan selalu cuma Bro Erben aja, ada yang lain. Jadi kita membagi itu. Makanya dalam dialog ini akan dibagi 2 sesi. Jadi Bro Erben bertanya, nanti Ahi Tatang merespon, Bro Erben merespon lagi, kemudian kita tenggelamkan, lanjut kepada penanya yang lainnya. Begitu. Silakan jadi Bro Erben. Saya mohon ini Geraha Mualaf ini gentle, jangan pengecut itu aja. Jadi saya katakan begini. Iya. Jadi harus begini Bro Erben sebentar. Iya. Kata-katanya mohon dijaga. Ini kita lagi dialog live ya. Kalau misalnya bilang Geraha Mualaf pengecut, itu balik lagi ke Bro Erben. Kenapa? Karena kita tidak menyediakan mode hanya monolog atau kajian interaktif saja. Kita menyediakan juga dialog lintas agama. Karena ini adalah bagian dari komparasi. Kalau saya buat seperti ini Al-Quran, gimana kalian? Nggak kalian laporkan? Jadi gini, sampaikan saja. Apa yang salah sampaikan aja. Bukan, kalian orang sampaikan saja. Sampaikan saja, jangan ngomel di sini. Kalau Mas Gus, tolong di drop dulu ke backstage Mas Gus. Erben channelnya tolong di drop dulu ke backstage. Dulu. Iya, Mas Erben. Masalah begini. Kalau kalian berbicara Alkitab, sampaikan dulu. Dengar suara saya nggak? Iya, saya lagi sampaikan. Iya, sampaikan udah. Jangan ngomel di sini. Iya, biarkan saya berbicara. Kalian ini gimana sih? Jadi gini. Oke, tadi kalian meragukan tentang Yesus sebagai Alfa dan Omega. Mengapa kalian meragukan? Karena kalian tidak mengerti Alkitab. Jadi di situ. Jadi gini, ini bahasan kalian ini luas. Jadi waktunya tidak bisa hanya 2 menit. Makanya saya tantang Geraha Mualaf ini. Sediakan waktu dengan saya supaya kalian jangan tersesat. Saya siapkan waktu, terserah kalian. Saya bukan hanya isi formular lagi, semua di situ. Jadi khususnya dengan Tatang Sutisna ini, saya ingin membungkam Anda tentang kekristenan. Sediakan waktu kalian di Geraha Mualaf. Itu aja. Jadi gini, Yesus itu firman yang kekal ada di dalam diri Allah. Orang Muslim tidak memahami arti kata firman dalam konteks Kristen. Kalian itu berpikir bahwa firman itu hanya perkataan. Tapi orang Kristen memahami bahwa firman itu ilmu pengetahuan hikmat Allah yang kekal ada dalam diri Allah. Apakah firman Allah ciptaan Allah? Jelas tidak. Kalau firman Allah ciptaan Allah berarti Allah pernah bodoh, bego semuanya. Duluan mana yang firman dengan yang menerima firman duluan mana, Pak? Firman itu telah menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, Allah tidak kekurangan firman dan tidak kehilangan firman. Maka Yesus yang manusia tetap bisa menerima firman dari Allah. Di situ. Ya, duluan mana yang menerima sama yang memberikan? Makanya melihat Yesus itu harus melihat dari 2 sisi. Keilahian dan kemanusiaan Yesus. Di situ. Jadi Geraha Mualaf bukan begitu cara berpikir Kristen. Di situ. Jangan kalian giring orang Kristen mengikuti opini kalian. Biarkan orang Kristen menjelaskan opininya sendiri. Kalian terserah mau menerima atau tidak. Firman menjadi manusia. Yesus manusia adalah juga firman yang menjadi manusia. Kalian jangan putus. Firman menjadi manusia satu kalimat. Siapa yang memutus kalimat ini? Saya katakan itu keliru di situ. Jadi manusia Yesus menerima firman dari Allah. Nah, itu loh itu. Yesus, sebentar. Yesus menerima firman. Begitu kan Pak Erben? Iya, dalam kemanusiaan dia menerima firman. Iya, duluan mana yang menerima sama yang memberikan firman? Yesus adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya sudah, lanjut biar Pak Tatang yang menjawab. Di situ. Jadi karena alasan itulah maka orang Kristen memahami Yesus Alfa dan Omega. Itu jelas sekali. Di situ. Ya. Saya tanya sama Bung Tatang ini, kapan firman Allah ada? Di mana firman Allah ada? Dan bagaimana firman Allah ada? Coba Bung Tatang jawab dulu. Oke, dijawab ya. Berikan waktu 5 menit untuk Ahi Tatang menjawab. Silakan Ahi Tatang, dibuka mute-nya. Jadi firman itu setelah Allah berfirman.
Sedangkan yang berfirman ada sebelum firman itu keluar. Dan setelah firman itu keluar, maka tercatat di kitab suci. Makanya kitab suci disebut firman Allah. Yesus disebut firman Allah karena kelahirannya sudah dicatat di kitab tadi bahwa akan lahir seorang anak yang dinamakan Yesus. Dan anak tersebut sudah lahir. Jadi asal mulanya firman penciptaan Yesus itu di kitab suci. Itu ya jawaban saya cuma gitu. Maka itu disebut rema. Jadi kalau Bung Tatang tidak memahami arti kata firman sebagai logos, sebagai grape, dan sebagai rema, maka Bung Tatang tidak usahlah bahas-bahas Alkitab. Lebih bagus Anda cari nomor saya, kita diskusi dulu di situ. Kenapa? Karena Anda menyesatkan orang memahami kekristenan. Anda menaburkan bibit kebencian atau kekeliruan kepada orang lain. Di situ, bro. Karena Anda tidak mengerti. Dari tadi saya dengarkan dari awal, Anda tidak mengerti Alkitab dan Anda tidak punya kompetensi menjelaskan Alkitab. Kalau Anda bersedia, Anda tanya kepada saya Alkitab sebebas-bebasnya, dan saya bertanya kepada Anda tentang Quran sebebas-bebasnya, biarkan semua umat menilai. Yang mana kebenaran di situ. Kalau Anda membahas Alkitab, maka Anda menista Alkitab. Sama juga seperti saya. Kalau saya membahas Quran versi saya, maka kalian pasti marah. Jadi biarkan kamu itu dakwalah dengan kitabmu, izinkan orang Kristen bertanya tentang kitabmu, maka kalian menjadi seorang yang beragama yang luar biasa. Kita angkat hormat, dan kami juga berikan kesempatan untuk menjelaskan kitab kami. Di situ. Pernyataan Bang Erben tadi sudah pernah dinyatakan di channel-channel Kristen lainnya enggak? Yang mana? Ya. Pernyataan itu tadi. Saya mau katakan sama kalian ini, bro. Orang Kristen jangan hipokrit gitu. Dengarkan. Iya. Orang Kristen nanti akan kita bahas, Bagus. Kita ini dia masih orang Kristen membuat saya tunggu Bang Erben, iya kan, masuk ke channel Kristen dan mengatakan kepada channel-channel itu untuk menghentikan membahas kitab-kitab Muslim. Oke? Jadi begini, bro. Setiap orang Kristen membuat channel itu sebagai bentuk jawaban dan jawaban balik terhadap kalian. Kalau kalian berhenti menista kekristenan, orang Kristen dengan sendirinya kok ngapain? Bukakan saja keimanan keislaman itu di Graham Walaf ini. Kalau kalian ingin tahu kekristenan, maka tanyalah, undang orang Kristen menyampaikan. Anda bertanya sebebas-bebasnya. Saya juga begitu. Di channel saya ada beberapa saya bahas tentang keislaman. Saya bisa bahas. Tetapi saya membahas itu untuk tidak membaca deskripsi di sini. Apa Bung Erben tidak membaca deskripsi? Kan mengundang seluruh, bahkan bukan saya sudah ngisi berapa kali. Saya makanya sudah. Jadi jangan tidak layak ya kan, tidak ada bukti Bung Erben untuk ngoceh seperti tadi di channel-channel Kristen, sedangkan di channel Islam Bung Erben dengan lantang ngoceh seperti tadi. Coba sekarang saya tunggu ngoceh yang seperti tadi. Kalau kalian Graham Walaf ingin meng-cross check kekristenan, contoh kayak Sang Debaters, dia lain. Kalian bisa masuk kok di sana, bisa bebas bertanya dan saling bertanya. Itu konsep Sang Debater. Emang Sang Debater saya juga membuat begitu. Jadi saya juga silakan. Jadi kalian ini gitu. Server silakan di begini Bro Erben, gitu aja ya. Udah gitu aja. Oke, silakan ditenggelamkan silakan saya tunggu Bung Erben untuk teriak lantang seperti tadi. Bro Erben. Bro Erben di channel Kristen. Kita akan pantau, Bro Erben bilang kayak gitu ya, kita akan pantau gitu. Supaya Bro Erben menghilangkan asumsi hipokrit yang sudah tersebarkan ke Bro Erben dengan pernyataan. Ya. Nah, Ahi Tatang sebentar ya, ini karena dia pertama masuk membuat sebuah klaim besar mengenai Graham Walaf tentang melakukan sebuah pendiskreditan. Tapi yang tidak diketahui atau yang mungkin Bro Erben ini agak terlalu naif untuk melihat keadaan sekitar, keadaan aktualnya, bagaimana hubungan antara Islam dan Kristen di dalam media sosial begitu. Nah, jadi Bro Erben perlu dipahami, apa yang kita lakukan di sini adalah comparative religion, sama seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum Tritunggal di channelnya masing-masing. Selama itu tidak saling menghujat, selama itu tidak saling membuat pernyataan-pernyataan kasar yang tidak berdasar, para apologet Kristen dan para apologet Tritunggal dan Islam saling menghargai, begitu.
dalam konteks perbandingan agama ini. Karena yang sering terjadi lebih banyak yang masuk ke dalam Islam itu adalah sebuah syubhat dan fitnah begitu loh. Karena tidak berdasarkan tekstual, tidak berdasarkan alkitabiah. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Bro Erben sebelum-sebelumnya itu adalah sebuah hipokritisme gitu loh, sebuah kemunafikan di mana Bro Erben tidak melihat apa yang dilakukan oleh keyakinan Bro Erben sendiri terhadap kami begitu. Kalau misalnya Bro Erben masih nggak percaya, silahkan Bro Erben search di dalam YouTube siapakah Isa Al-Masih menurut Al-Quran. Nanti yang keluar itu channel-channelnya Tritunggal semua yang keluar, gitu. Jadi Bro Erben jangan pura-pura berkacamata kuda yang buta kiri kanan dan hanya fokus kepada apa yang dilakukan oleh Graham Mu'alaf. Padahal apa yang dilakukan Graham Mu'alaf ini adalah sangat-sangat santun sekali dalam ranah kajian komparatif religion.